Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Dahsyat, hebat, luar biasa lah. Oh, yes. Baik, bersyukur sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Digital Marketing, di mana pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, suatu edukasi tentang digital marketing, dan kita akan belajar dengan salah satu murid terbaik dari GOSI atau Google School Indonesia, yang mana pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan Bapak Lukas Setiawan. Selamat malam, Pak Lukas atau Mas Lukas nih? Panggilan ini Mas aja, Pak. Oh, masih muda ya, masih bujang ya? Oke, luar biasa ya. Jadi mentor-mentor kita masih sangat muda-muda ya, masih pada bujang. Dan malam hari ini kita dengan Mas Lukas Setiawan, kita akan sama-sama belajar tentang sosial media, yang mana spesifik malam hari ini sosial media, pembahasan tentang kita dengan masalah Instagram dan Facebook, sama-sama akan kita dapati edukasinya untuk bagaimana supaya bisnis kita bisa berkembang melalui sosial media. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Lukas Setiawan. Silakan Mas Setiawan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Aminuddin yang telah memberikan saya kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi ya. Oke, kenapa saya bilang selamat pagi ya? Karena sekarang udah malam ya, karena semangat kita biar tetap seperti semangat pagi ya Bapak Ibu ya. Oke, pada malam hari ini dengan saya Lukas Setiawan, saya akan sedikit memberikan materi mengenai sosial media yang tadi Pak Aminuddin sudah jelaskan, yaitu Facebook dan juga Instagram. Bahwasannya kedua media sosial ini pada di era pandemi seperti ini paling tinggi digunakan Bapak Ibu ya. Sekarang siapa sih yang nggak punya media sosial gitu? Bahkan anak-anak SD saja pun sekarang sudah memiliki yang namanya media sosial gitu. Apalagi kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Facebook dan juga sebuah Instagram. Nah, namun kedua media sosial ini ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis dan kita belum tahu untuk memaksimalkannya, maka akan susah sekali Bapak Ibu ya, ketika kita mau mendongkrak omset kita dengan pandemi seperti ini, karena kan kita nggak bisa keluar ya, artinya dulu mungkin kita masih bisa lah untuk door to door. Nah, namun pandemi kayak gini, maka mengharuskan kita harus bisa memanfaatkan mengenai dunia digital teknologi gitu. Nah, sedikit cerita, awalnya saya juga dulu kurang mengerti Bapak Ibu ya, kurang mengerti mengenai digital marketing. Saya itu benar-benar gaptek banget, karena waktu itu saya merupakan lulusan dari SMK swasta Mitra Bakti Bandar Sibawono yang berada di Provinsi Lampung. Jadi saya tinggal di Provinsi Lampung, namun saya orang Jawa ya Pak, bisa kelihatan dari mungkin cara ngomongnya medok gitu. Ya, saya lulus itu pada tahun 2020. Ya berarti baru tahun kemarin ya Pak ya, baru bisa dibilang anak bau kecur lah Mas ya Pak ya, masih muda banget dan baru lulus tahun kemarin. Dan puji Tuhan saya bisa meneruskan pendidikan di Google School Indonesia ini yang dibiayai oleh PT Surya Pratama Properti Indo, PT yang bergerak di bidang perumahan. Oleh karena itu saat ini saya menjadi seorang digital marketer untuk perumahan Surya Pratama Properti Indo. Oke. Semenjak saya masuk ke perusahaan Surya Pratama Properti Indo, alhamdulillah saya sudah bisa memberikan omset ke perusahaan itu totalnya adalah 1,6 miliar dalam waktu saya masuk itu bulan September. Berarti sekarang sekitar sudah 5 bulan. 5 bulan, dan kemarin ada yang menghubungin saya via telepon. Katanya dia dapat dari Facebook. Ya saya tanya, Pak, dapat info perumahan dari mana gitu. Beliau bilang dari Facebook. Dia mau mengambil total itu 20 unit, Pak. Gitu. Jadi mohon doanya Bapak Ibu juga supaya bisa goal project ini. Itu yang telepon kebetulan adalah direktur dari perusahaan, dan kemudian dia mau mengambil perumahan untuk karyawan-karyawannya gitu.
Oke, jadi langsung saja ya Bapak Ibu, gimana sih caranya biar agar omset kita itu tetap stabil, itu justru malah meningkat meskipun di era pandemi seperti ini, gitu. Nah, cara yang pertama adalah saya akan membahas mengenai Facebook dulu. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Aminuddin, mohon saya dijadikan untuk COS dulu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini materi yang pertama adalah Facebook ya. Jadi orang tidak asing lagi mengenai Facebook, yaitu sebuah media sosial yang dimana sebenarnya media sosial itu adalah kumpulan Facebook itu lebih cenderung ke berita-berita ya. Jadi segala aktivitas kita sehari-hari pasti kita pasti kita upload di Facebook gitu ya. Lagi makan kita upload, kemudian lagi jalan-jalan kita upload lagi ke Facebook. Nah, namun seiring berkembangnya teknologi, Facebook juga ikut mengupdate suatu Facebook itu sendiri gitu. Karena sekarang Facebook itu sudah ada fitur untuk nonton film, sudah hampir imbang dengan YouTube. Terus kemudian sekarang ada fitur marketplace-nya. Terus kemudian dulu yang tidak ada fanspage, sekarang bisa ada fanspage-nya seperti sebuah website gitu ya. Oke. Langsung saja kita coba lihat Facebook. Menurut saya pemanfaatan Facebook, Bapak Ibu ya, media sosial paling terkuat itu menurut saya adalah Facebook. Itu karena apa? Karena Facebook itu artinya dia tidak membatasi untuk usia ya. Kalau soalnya Instagram itu kan bisa dibilang aplikasi untuk anak-anak muda lah ya Bapak Ibu ya. Anak-anak muda. Kalau soalnya Facebook itu lebih cenderung ya orang tua, anak-anak itu bisa memakai sebuah Facebook seperti itu. Oke, udah masuk ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan Facebook ya pada saat ini ketika kita membuka dalam bentuk di PC atau di laptop ya. Nah, tadi saya katakan bahwasanya dulu Facebook itu tidak secanggih sekarang ya. Dulu Facebook itu cuman ada beranda, terus kemudian ada grup ya, terus kemudian ada invite untuk pertemanan ya, terus kemudian ada fitur untuk search atau mencari ya. Nah, sekarang Facebook itu mengikuti perkembangan zaman, yaitu adanya sebuah fanspage, adanya sebuah untuk nonton sebuah film ya, hampir imbang dengan YouTube, dan juga ada fitur marketplace. Facebook sekarang itu menjadi salah satu media sosial paling penting dalam kita melakukan sebuah penjualan ya, sebuah penjualan. Karena setiap perusahaan itu pasti menginginkan sebuah yang namanya omset ya. Saya pribadi menjadi seorang sales itu juga pasti menginginkan sebuah omset yang tinggi ya. Oleh karena itu saya memanfaatkan salah satu media sosial yaitu Facebook, dan saya memanfaatkannya itu mengoptimasi di marketplace Bapak Ibu ya. Oke, ketika kita mengeklik marketplace ini, nah maka nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nih, banyak di sini orang-orang yang jualan di marketplace juga ya, jualan properti, jualan ini alat cukur ya, kemudian jualan apa lagi, jualan buku ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki akun Facebook ya, Bapak Ibu bisa nih manfaatkan fitur marketplace-nya, fitur marketplace yang ada di sini. Mas, kalau semaunya Facebooknya nih, ketika saya buka kok nggak ada fitur marketplace-nya, itu karena apa ya? Oke, Bapak Ibu, kalau semaunya tidak ada fitur marketplace-nya, ya berarti akun Bapak Ibu itu belum terdeteksi untuk akun berjualan, gitu. Contohnya, hal itu bisa terjadi kalau soalnya untuk akun Facebook baru, ya. Facebook baru itu pasti belum ada nih fitur marketplace-nya, gitu, karena Facebook belum menilai bahwa akun Facebook ini memang benar-benar untuk jualan seperti itu. Nah, caranya munculin fitur marketplace ini gimana ya? Bapak Ibu bisa gabung di grup-grup jual beli ya, gabung di grup jual beli, terus kemudian di situ melakukan sebuah penawaran. Nah, oleh karena itu nanti Facebook akan menilai, oh
ternyata akun ini itu memang benar-benar layak untuk jualan. Oleh karena itu nanti Facebook akan secara otomatis memberikan fitur ini, ya, fitur marketplace. Nah, oke, Mas, gimana sih cara mengoptimasikan fitur marketplace ini, gitu ya? Nah, kalau soalnya Bapak Ibu mau jualan melalui marketplace Facebook ini, Bapak Ibu tinggal klik marketplace-nya, terus kemudian Bapak Ibu masuk ke your account, ya. Oke, coba kita lihat akun saya terlebih dahulu. Nih, ini akun saya, Bapak Ibu, ya. Dan di sini ini merupakan postingan-postingan saya. Nih, ya. Postingan-postingan yang pernah dulu saya buat atau pernah saya jual di marketplace. Nih, ya. Sudah banyak Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat untuk setiap postingannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dari satu postingan Facebook ini ya, yang nanya kepada saya mengenai perumahan, satu postingan nih Bapak Ibu ya, satu postingan segini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini satu postingan. Bayangkan kalau soalnya kita posting setiap hari Bapak Ibu ya, kalau soalnya kita posting setiap hari ya pasti kita akan mendapatkan respon yang lebih gitu. Nih, ya sebagian ada yang artinya yang belum ada komenan ya. Oleh karena itu, kekonsistenan dalam mengupload sebuah konten di fitur marketplace ini sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Ya, oke. Coba ketika kita mau berjualan di fitur marketplace, ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tinggal klik nih, klik create new listing. Ya, Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, di sini di Facebook Marketplace ini ada yang namanya untuk mobil, ya ini untuk item, terus kemudian ini untuk perumahan, terus kemudian di sini ada untuk job opening. Nah, Facebook itu sekarang sudah menambahkan untuk job opening. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang ingin merekrut sebuah anak-anak ataupun pekerja, Bapak Ibu bisa upload di marketplace ini, gitu. Nah, di sini sudah disesuaikan. Ketika kita mau jualan mengenai obat herbal, ya, obat kuat herbal atau obat kecantikan herbal, Bapak Ibu bisa klik di sini nih, item for sale. Ya, nah namun kalau soalnya kita mau jualan mengenai properti, berarti kita kliknya di sini di properti. Ya, saya coba contohkan kita jual contohkan mengenai properti ya. Oke, nah di sini maka tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke, nah di sini Bapak Ibu untuk menambahkan fotonya, ya, menambahkan fotonya. Oke, ya jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload fotonya itu yang diambil dari laptop Bapak Ibu sendiri ya. Oke, ada 2 peraturan yang tidak boleh dilanggar di Facebook ya. Yang pertama, Facebook itu tidak boleh menjual hewan. Ya, Bapak Ibu. Kalau suaminya Bapak Ibu mengupload sebuah foto ya, foto sapi ataupun foto kambing ataupun yang pasti hewan dilindungin ya, itu bisa akun Facebook Bapak Ibu itu bisa keblok ya, bisa keblok. Terus kemudian yang kedua, Facebook itu tidak boleh ya untuk jualan obat herbal itu ya. Artinya obat herbal di sini adalah ketika kita mau jualan obat herbal atau obat alami ya, kita jangan gunain foto obat herbal alami itu gitu ya. Kita bisa pakai contoh kita mau jualan obat langsing ya, Maxi Slim. Nah, berarti kita gambarnya adalah orang-orang ataupun wanita-wanita yang memiliki tubuh langsing gitu ya. Dan itu bisa kita ambil dari Google atau dari manapun ya. Kalau misalnya kita dulu sudah punya, oke. Coba saya di sini cari gambarnya mengenai perumahan ya Bapak Ibu. Ini kebetulan bukan laptop saya, jadi kayaknya di sini belum ada. Coba saya download dulu ya, Bapak Ibu. Oke, download dulu. Oke, ini hanya contoh ya, Bapak Ibu. Saya ambil ini aja.
Coba terus kemudian kita upload sini. Tidak, oh ini Bapak Ibu ya gambarnya. Oke, nah di sini Bapak Ibu itu bisa menambahkan lebih dari satu foto ya. Bapak Ibu bisa menambahkan lebih dari satu foto. Caranya tetap sama itu tadi, add foto. Ya, ini berhubung di sini tidak ada gambar perumahan yang banyak, jadi saya contohkan hanya satu gambar ini ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pilih. Di sini tipenya apa? Disewakan atau dijual? Oke, dijual ya berarti Bapak Ibu. Terus kemudian properti untuk type-nya apa? Rumah ya. Jumlah kamarnya 2. Terus kemudian untuk jumlah kamar mandinya 1. Nah, harganya di sini ditulis Bapak Ibu ya. Dan ini wajib ya. Tidak boleh menggunakan RP. Ya, nanti Facebook akan secara otomatis ada sendiri untuk rupiahnya. Oke, terus kemudian di sini properti address-nya adalah alamatnya ya Bapak Ibu. Alamatnya adalah di sini nih. Sebentar, saya cari dulu di Google. Oke, terus kemudian kita paste di sini. Nah, kalau soalnya terjadi seperti ini artinya tidak ada ya Bapak Ibu alamatnya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan sebuah nama kota ya. Di sini coba kita lihat Tangerang. Nah, ini ya, Tangerang Banten. Oke, berarti alamat properti ini ada di daerah Tangerang. Terus kemudian ini untuk per meternya ya, kalau soalnya di perumahan itu ada square untuk meternya, ukuran bangunannya. Nah, ini property description. Oke. Nah, di dalam property description ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus bisa merangkai sebuah kata-kata di mana ketika pelanggan itu membaca, mereka bisa langsung membeli gitu ya. Artinya di sini adalah bahasa-bahasa marketing yang harus digunakan ya. Contohnya adalah kalimat ini ya yang tidak pernah lepas gitu. Promo, diskon ya. Potongan 50% gitu. 50% rumah siap huni gitu. Oke, Bapak Ibu, ini hanya contoh ya, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini di preview ini Facebook akan menampilkan ya tipe perumahan dengan harga 168 juta ya per bulan ini. Terus kemudian untuk ukurannya itu 30 meter ya, bedroom dan 1 kamar mandi dan juga 2 kamar tidur. Oke. Nah, di sini kalau soalnya di harga ya, harga ini kalau soalnya properti itu ada per month atau per bulan. Di sini Bapak Ibu tinggal sesuaikan ya. Berarti cicilannya per bulannya berapa? Itu. Ya, kalau soalnya 1.067.000, oke, seperti ini. Ya, terus setelah itu baru Bapak Ibu next. Ya, oke, di sini lokasinya sudah tertera ya. Oke, deskripsinya sudah promo diskon potongan 50% rumah siap huni. Baru Bapak Ibu klik next. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau soalnya Bapak Ibu sudah bergabung di grup-grup yang sejenis dengan produk Bapak Ibu bisa checklist ini ya. Contoh nih, ini kan mengenai postingan perumahan ya. Nah, ini info jual properti Indonesia. Nah, ini bisa diceklis ya. Terus kemudian baru kita bisa klik publish. Oke, nah nanti postingan kita itu masih di-review Bapak Ibu ya, tidak langsung terpublish. Artinya postingan ini masih harus dilihat Facebook terlebih dahulu, layak atau tidak untuk tampil di marketplace Facebook ya. Nah, nanti kalau soalnya layak, nanti iklan yang ada di marketplace ini akan ditampilkan oleh Facebook gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu Bapak Ibu, iklan saya dulu. Ada yang pernah ya iklan saya itu ada yang nanya sampai puluhan waktu itu Bapak Ibu. Sebentar, coba saya ini nih kayaknya. Oh, ini cuman berapa ya Bapak Ibu? Nih, ini satu iklan yang nanya-nanya ini mengenai untuk perumahan. Oke, coba kita lihat lagi.
Oke, sebentar Bapak Ibu, di mana dulu ya? Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, sudah ketemu ya. Oke, ini postingan saya ya, satu postingan ya Bapak Ibu. Satu postingan itu yang nanya nih Bapak Ibu, sebanyak ini yang langsung menuju ke pesan ya Bapak Ibu, bukan komen lagi ya, namun langsung menuju ke pesan Facebook kita. Ini yang nanya segini ya Bapak Ibu. Bayangkan dalam kalau soalnya yang ngecat sebanyak ini ya, contoh kita mengambil perbandingan contoh yang ngecat 10 ya, yang closing 2 ya. Soalnya yang ngecat sebanyak ini kira-kira berapa kita bisa dapatkan nih ya Bapak Ibu. Ini ketika mereka chat Facebook seperti ini, rata-rata itu langsung meminta sebuah nomor WA. Gitu. Pak, boleh minta untuk nomor WA-nya gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Terus kemudian baru ini untuk yang masuk ke pesan ya. Ketika kita menguploadnya, ini juga di grup yang seperti saya lakukan tadi. Di grup ini di sini terlihat Bapak Ibu ya. Grup jual beli rumah Jabodetabek 0 komen ya. Jual beli rumah Tangerang sekitarnya 48 komen Bapak Ibu ya. 48 orang yang komen di dalam satu postingan ini ya. Nih, dan sebanyak ini orang yang ngechat gitu. Bayangkan saja kalau soalnya kita yang bikin postingannya rajin ya, setiap hari kita bikin ya, pasti omset itu akan terus mengikuti ya Bapak Ibu, karena yang satu iklan aja yang ngecat sebanyak ini. Oke, nah itu ya Bapak Ibu, itu untuk optimasi marketplace ya. Perlu diingat Bapak Ibu, marketplace Facebook itu tidak boleh menjual dua jenis barang ya. Nah, di mana barang pertama adalah jenis obat herbal, artinya kita tidak boleh ya ketika kita nih mau jualan Maxibus ya, obat kuat. Nah, artinya di situ kita tidak menampilkan foto Maxibusnya gitu. Justru kita menampilkan apa? Gambar-gambar yang mendukung gitu ya. Contohnya ya mohon maaf seperti mungkin bisa orang-orang yang berbadan gede gitu ya. Terus kemudian untuk Maxi Slimnya ya nanti bisa menampilkan gambar orang yang langsing seperti itu ya. Karena orang Indonesia itu ketika mau membeli sebuah produk pasti dia lihat barangnya terlebih dahulu. Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tadi melihat iklan-iklan saya, di iklan-iklan saya mengenai seperti ini ya. Ini kan animasi ya, Bapak Ibu. Animasi masih belum dalam bentuk bangunannya. Ternyata orang yang komen ataupun orang yang chat saya secara langsung, secara pesan itu sedikit Bapak Ibu yang animasi-animasi seperti ini ya. Itu artinya apa? Ketika kita mengupload sebuah foto yang itu bukan gambar realnya ya, orang itu pasti akan ragu gitu. Nah, namun sebaliknya ketika kita upload ya dalam foto realnya seperti ini, contoh mengenai perumahan ini ya, perumahan yang benar-benar sudah nyata, yang sudah dalam bentuk fisik, itu banyak orang yang komen ya, orang yang nanya, orang yang langsung WA saya gitu, itu banyak ya. Jadi kalau semuanya nanti Bapak Ibu mau upload mengenai Maximax ya, yang Maxibus ataupun Maxibos ya, itu tadi perlu diperhatikan tidak boleh menjual obat herbal ya. Artinya kita bisa menampilkan gambar-gambar yang lain ya, gambar-gambar yang bisa memancing orang untuk menghubungi kita ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham lah ya, sudah paham kalau misalnya kita mau jualan Maxibus ya, obat kuat pasti uploadnya foto-foto yang kayak gimana juga pasti sudah paham ya. Oke, terus kemudian untuk Facebook Bapak Ibu ya, di samping fitur marketplace ya, Bapak Ibu bisa masuk ke grup-grup ya, bisa masuk ke grup-grup jual beli yang sesuai dengan produk Bapak Ibu ya. Kalau seumpamanya produknya mengenai
mengenai Maxibus ataupun mengenai Maximax seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu bisa masuk ke ilmu baru didiamkan bahaya kalau kuat ya, jual beli obat pelangsing, jual beli obat herbal. Nah, seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam grup-grup ya, ada kebiasaan saya yang sering saya lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah grup-grup, biasanya saya merisetnya terlebih dahulu. Nah, risetnya di mana? Risetnya itu melalui Google Trend. Bapak Ibu ya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Google Trend ini. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini kita masukkan ya topiknya. Contoh kalau soalnya mengenai rumah ya, adalah rumah subsidi. Oke, terus kemudian dibandingkan dengan rumah KPR seperti itu. Oke, coba kita lihat untuk data statistiknya. Oke, ini ada typo. Oke, Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu bisa melihat ya, di sini daerah-daerah yang artinya mencari mengenai perumahan subsidi, gitu ya. Nah, perumahan subsidinya di mana? Nih, yang pertama ada di Nusa Tenggara Barat ya. Coba kita lihat ininya. Oke, di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita lihat ya Bapak Ibu, untuk rumah subsidi ini yang warna biru untuk kata kunci rumah subsidi paling banyak untuk tingkat pencariannya adalah di Banten, Bapak Ibu ya, di Tangerang. Dan kebetulan untuk proyek perumahan kita itu ada di Tangerang juga. Nah, oleh karena itu cocok sekali bahwasanya ketika produk kita ada di situ dan ternyata banyak orang yang mencari, nah itulah kesempatan kita untuk masuk ke grup-grup yang ada di Banten. Ya, namun harus sesuai dengan produk kita. Contoh yang saya lakukan tadi, ya, jual beli perumahan Tangerang, jual beli rumah Jabodetabek, ya, karena akses kita bisa sampai Jakarta, Bekasi, Bogor, dan juga Depok, ya. Terus kemudian jual beli properti Banten gitu. Nah, artinya di sini kita harus masuk ke grup-grup jual beli yang sesuai dengan produk kita ya, dan yang paling banyak diminati. Ya, contohnya kalau Maxibus, Maxislim, Maxiview itu kan mudah dikirim ya, Bapak Ibu. Nah, kalau soalnya mudah dikirim seperti itu lebih enak lagi, Bapak Ibu ya. Nih, tingkat pencarian rumah subsidi paling banyak adalah Banten, kemudian disusul dengan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini artinya Bapak Ibu juga bisa masuk ke grup-grup jual beli yang ada di Nusa Tenggara Barat karena permintaannya sangat tinggi. Terus kemudian bisa masuk lagi ke grup jual beli Jawa Barat ya. Bisa lagi untuk masuk ke grup jual beli Lampung gitu ya. Karena apa? Karena produknya bisa dikirim gitu. Coba kalau perumahan ya. Kalau perumahan terus kemudian saya masuk ke grup jual beli perumahan Lampung atau rumah subsidi Lampung, dan nanti kalau saya ada yang beli dari Lampung, saya ngirimnya bagaimana? Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau semuanya produknya bisa dikirim, lokasi-lokasi yang paling banyak dicari ya, yang paling banyak mencari ini coba saya contohkan ya. Obat apa ya, Bapak Ibu ya? Jual obat kuat gitu ya. Biasanya orang paling banyak mencari ini. Jual obat kuat. Aduh, sebentar. Jual obat kuat. Oke. Terus kemudian kita bandingkan dengan jual obat apa Bapak Ibu ya, obat pelangsing. Ya, contoh. Oke, di sini coba kita lihat nih, data statistiknya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, jual obat kuat ya, coba kita lihat di sini subwilayahnya. Permintaan paling banyak itu ada di daerah istimewa Yogyakarta, disusul dengan Riau, disusul dengan Kalimantan Timur, disusul dengan Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan. Ini artinya Bapak Ibu bisa masuk ke grup-grup jual beli obat kuat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, terus kemudian grup-grup jual beli obat herbal,
grup-grup jual beli obat alami yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Terus kemudian bisa lagi masuk ke grup-grup jual beli obat kuat Riau, ya, grup-grup jual beli obat herbal Riau, ya. Terus kemudian di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, ya. Bapak Ibu bisa masuk ke grup-grup jual beli yang sejenis dengan produk Bapak Ibu di 5 daerah ini. Ya, oke, Bapak Ibu sampai di sini bisa dipahami, ya. Nah, nanti kalau seumpamanya sudah masuk ke grup-grup, ya, sudah masuk ke grup-grup seperti ini, ya, properti Jabodetabek, jual beli rumah dan tanah khusus daerah Tangerang, ya, terus kemudian properti syariah Tangerang. Nah, kalau semuanya sudah masuk grup-grup seperti ini, ya, Bapak Ibu tinggal untuk mengupload sebuah postingan, ya, rajin, konsisten untuk mengupload sebuah postingan di dalam sebuah Facebook. Nih contohnya, ya, nih ada salah satu anak yang username-nya itu Wayan Epa, ya, dia bergabung di grup jual beli rumah harga di bawah 100 juta. Terus kemudian dia posting untuk video, untuk foto-foto rumahan kita, ya, seperti itu. Nah, caranya untuk Facebook yaitu mengoptimasikan marketplace dan juga mengoptimasikan grup Facebook, ya, Bapak Ibu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira dari Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak Ibu. Ini kita sudah dibuka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk. Oke, ya, Facebook kita tuntaskan dulu. Nanti setelah itu baru Instagram, ya, biar nggak tumpuk-tumpuk, ya. Jadi kedua fitur marketplace ini, kedua fitur Facebook ini wajib kita optimasikan, yaitu marketplace dan juga grup.